Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bukan hanya masalah seberapa rajin kita mengikut Tuhan, bukan juga hanya masalah apa yang menjadi jabatan kita di gereja, juga bukan masalah seberapa besar mujizat sudah kita alami di dalam hidup kita, seberapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita akan Tuhan, hal yang paling penting dan mendasar adalah pengenalan akan Tuhan. Bagi Tuhan, pengenalan kita akan Dia lebih penting daripada semuanya itu. Lebih penting daripada mujizat yang kita alami, lebih penting daripada seberapa rajin kita, seberapa banyak korban kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang paling utama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, tetapi sangat minim dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka punya jabatan, bahkan mungkin mereka melayani Tuhan, melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar? Biarlah malam hari ini saudara, melalui renungan ini kita semakin mengenal Tuhan. Harapannya melalui renungan ini kita mengalami satu pengenalan yang mendalam akan Tuhan, dan kita memahami apa yang menjadi upah orang yang mengenal Dia, sehingga kita semakin rindu mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-16. Mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan ayat-ayat ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui apakah mereka mengenal dia dengan benar. Yang pertama dia bertanya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jadi pada waktu itu, saudara, Yesus mau menggali atau menyadarkan murid-muridnya seberapa kenal mereka akan Dia. Dan pada waktu itu, saudara, ketika dia bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka ayat 16 di sana Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan jawaban Petrus itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban Petrus itu adalah jawaban oleh pengenalan akan Dia. Kalau jawaban-jawaban sebelumnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Mereka mengenal Yesus demikian mungkin oleh karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga akhirnya mereka berkata bahwa Dia salah seorang dari nabi, Dia adalah Elia, dan sebagainya. Artinya, mereka mengenal Yesus hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi Petrus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar ketika dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus bisa mengenal Dia oleh karena memang Petrus dekat dengan Tuhan. Petrus hidup bersama Tuhan. Petrus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Intinya, saudara, yang saya rindu kita merenungkan dari sini adalah bahwa begitu banyak pada waktu itu orang mengikut Yesus. Termasuk orang yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Itu adalah orang-orang yang juga mengikut Yesus. Tapi mereka hanya mengikut Yesus untuk melihat mujizat apa lagi yang akan Dia lakukan, untuk melihat hal-hal spektakuler. Sehingga sekalipun mereka mengikut Yesus, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka mengenal Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan mujizat, berdasarkan perkara-perkara yang dikerjakan oleh Yesus. Dari sana mereka mengenal Yesus, dan pengenalan itu begitu dangkal. Dengar, saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya rindu melihat mujizat, hanya rindu
melihat jawaban doa, mengalami jawaban doa, mendapatkan mujizat, sembuh dari penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mengikut Tuhan hanya mengejar hal itu, maka saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa Simon Petrus bisa mengenal Tuhan dengan benar? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, dia jalani hari-harinya bersama Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhan dengan benar dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa saudara? Kalau saya dan saudara rindu mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar, maka hiduplah dekat dengan Tuhan. Milikilah kedekatan dengan Tuhan, milikilah hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya untuk mengalami mujizat, tapi ikut Tuhan supaya saudara intim dengan Dia, maka saudara akan mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari berkat, tapi ikutlah Tuhan dengan intim dan dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan saudara, tapi ikutlah Tuhan karena saudara mencari Dia dan rindu dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Saat ini saudara, seberapa kenal saudara akan Tuhan? Seberapa dalam saudara mengenal Yesus? Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, inti dari kalimatnya itu adalah bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dia adalah Mesias, di mana dari perjanjian lama sudah dinubuatkan adanya pengharapan Mesias, pengharapan akan juru selamat. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, dia sedang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dia juga berkata bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Artinya dia juga mengenal Yesus itu sebagai Allah sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan yang paling inti yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Tuhan adalah mengenal Dia sebagai juru selamat dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Kenapa saudara? Karena sekalipun orang-orang bisa mengalami mujizat, mengalami berkat ketika mengikut Tuhan, jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sia-sialah. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka terima dalam pengiringan mereka akan Tuhan, tidak ada gunanya jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara? Itulah pengenalan yang benar, yang paling mendasar, yang paling inti. Dan saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini juga adalah bahwa apa yang menjadi upah orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Apa yang menjadi upah orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita lihat di ayat 17 mulai saudara sampai ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Yesus kepada Petrus ketika dia menyatakan pengenalannya akan Yesus dengan benar. Maka Yesus berkata, yang pertama di ayat 17 saudara, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus kepada Simon Petrus, ketika Simon Petrus menyatakan pengenalannya yang benar akan Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia.
Ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan, yang tidak terungkapkan ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebagai pengalaman pribadi saya, saudara, ketika saya masih duduk di SMA, pada waktu itu bapak saya pernah berkata kepada saya, apakah saya mau menjadi seorang pendeta? Keturunan kami tidak ada yang menjadi pendeta, saudara. Saya yang menjadi pertama kali menjadi pendeta. Dan pada waktu itu aku berkata, tidak. Karena menurut saya tidak pantas jadi pendeta dan tidak ada ketertarikan untuk jadi pendeta. Tetapi saudara, setelah tamat SMA, satu kali saya mengalami pengalaman bersama Tuhan, di mana melalui pengalaman itu saya mengalami pengenalan yang benar. Pada saat itu saya sadar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan pada saat itu mulai saya begitu yakin bahwa saya pasti diselamatkan karena saya sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan ketika mengalami pengalaman itu, saudara, sampai saat ini ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada sukacita yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, saya teringat bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar. Dan hari ini aku pun mengalaminya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dengan benar? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun akan mengalami kebahagiaan yang sama, saudara. Kebahagiaan yang tidak lagi ditentukan oleh kondisi, tidak lagi ditentukan oleh keadaan, dan tidak lagi ditentukan oleh perkara dunia. Pada waktu itu, saudara, sebelum saya mengalami itu, pada waktu bapak saya bertanya, apakah engkau mau menjadi pendeta, dan saya menolak. Pada waktu itu yang menjadi pikiran saya adalah, nanti selesai SMA saya akan bekerja, kemudian saya mendapatkan uang, dan itu akan memberi kebahagiaan bagi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika saya mengalami pengalaman, pengenalan akan Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamatku, maka akhirnya saya beralih, saudara. Saya berkata, saya siap jadi hamba Tuhan, dan saya pergi ke sekolah Alkitab. Ada berbagai pergumulan, saudara, dan selesai sekolah Alkitab, saya langsung memberanikan diri untuk merintis gereja, yaitu gereja yang sedang saya gembalakan hari ini. Dan ada begitu banyak pergumulan, saudara. Saya memulai merintis gereja dari umur 19 tahun, begitu muda, dan di daerah yang begitu sulit, saudara. Tetapi karena ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, kedamaian yang tidak terjelaskan, maka di umur 19 tahun merintis gereja, tidak ada masalah bagi saya pada waktu itu, sekalipun banyak tantangan, kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada satu sukacita yang tak terjelaskan, kedamaian, ketenangan yang tak terjelaskan yang aku alami ketika aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu sebabnya saat ini saya menantang saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saudara belum mengalami, belum memahami apa yang saya ceritakan. Mungkin saudara berkata bahwa sekian lama saudara mengikut Tuhan, saudara belum mengalami satu sukacita seperti yang saya gambarkan. Saya balik bertanya, apakah saudara sudah mengalami Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sukacita itu akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Jadi saat ini saudara pastikan saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenallah Dia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup. Maka saudara akan mengalami sukacita yang tidak terjelaskan.
Ada satu kekosongan dalam hati yang terisi dan terpuaskan ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia mengisi hati kita. Itu yang pertama, saudara. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Lalu kemudian yang kedua, ayat 18. Ketika Petrus berkata di ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia mengenal Yesus dengan benar. Maka yang kedua yang Yesus tegaskan adalah ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada hal yang menjadi perdebatan teologis di sini, saudara, di ayat 18. Tetapi saya tidak mau menyinggung ke sana. Yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah ketika Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, untuk menegaskan bahwa dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus pun sebaliknya menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya apa, saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikenal Tuhan dengan benar. Yesus menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aku pun mengenal engkau. Itu kira-kira yang mau ditegaskan oleh Yesus. Yang kedua dari ayat ini, saudara. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan pun mengenal hidup saudara. Orang yang mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Apapun situasi hidup saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mengenal saudara. Kalau saudara mengenal Dia dengan benar. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan Dia akan bertindak berdasarkan pengenalannya akan saudara. Ketika Dia tahu, Dia mengenal saudara, bahwa saudara adalah orang yang sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan, sedang sakit, sedang memikul satu persoalan dan sebagainya, maka Allah yang mengenal saudara pasti akan bertindak. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan mengenal kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan mengerti kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan memahami segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang mengenal Dia. Itu upah yang kedua bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya, saudara, jangan heran kalau ada orang yang begitu intim dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan juga bertindak khusus dan spesial bagi orang tersebut. Kenapa? Karena firman-Nya menegaskan bahwa ketika Petrus mengenal Dia dengan benar, Yesus pun menegaskan bahwa aku pun mengenal engkau dengan benar. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Sudahkah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Dia akan membuktikan bahwa Dia juga mengenal saudara. Dia mengerti segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kenallah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus, di mana di ayat 19 dikatakan, kepadamu, setelah Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 19, Yesus juga menegaskan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali, saudara, ayat ini seringkali menjadi perdebatan juga. Apa maksudnya? Perdebatan antara doktrin gereja yang satu dengan gereja yang lain, organisasi satu yang dengan organisasi yang lain, sinode yang satu dengan sinode yang lain. Tetapi hari ini saya mau menegaskan hal yang sangat simpel kepada saudara, bahwa orang yang mengenal Tuhan, upah yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika Dia berkata, kepadamu akan
Kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat Yesus ini adalah bahwa apa yang dikerjakan Petrus, sorga ikut bertindak. Kuasa sorga ikut bekerja. Itu simpelnya, saudara. Artinya bahwa kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bertindak, sorga ikut campur tangan, kuasa Allah ikut bekerja. Wow, saudara, betapa spesialnya hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena Allah ikut bekerja dalam hidupnya, Allah ikut campur tangan, perkara besar terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, tidak heran orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar seringkali mengalami perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saudara, saya dan saudara juga di dalam kehidupan kita, Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita kalau kita mengenal Dia dengan benar. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita yang melebihi segala kuasa yang lain ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya, saudara, dalam pemuritan di tengah jemaat, saya sering bertanya kepada jemaat, mana lebih besar, kuasa Tuhan yang ada pada saudara atau kuasa iblis? Lalu saya lanjutkan bertanya, mana seharusnya yang takut? Saudara takut terhadap setan atau setan yang takut terhadap saudara? Kenapa, saudara? Karena saya melihat seringkali, apalagi di dunia timur, termasuk di daerah pelayanan saya, masih begitu banyak orang yang terlibat okultisme padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan lahir mungkin sebagai orang Kristen, tapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Karena dia berpikir bahwa kuasa dukun lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Dan terkadang, saudara, mereka juga ketakutan terhadap kuasa kegelapan. Seringkali berpikir bahwa kuasa setan sudah mengganggu mereka sudah kena guna-guna, dan sebagainya, dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh okultisme dan ketakutan oleh kuasa kegelapan. Tetapi dengar, mungkin saudara juga mengalami situasi itu, dan saat ini saya mau menegaskan bahwa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apa yang saudara kerjakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Karena firman-Nya berkata, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya setan yang takut lihat kita, bukan kita yang takut lihat setan. Karena kuasa Tuhan itu sudah ada pada kita. Seharusnya setan kalah dari kita, bukan kita yang kalah oleh tipuan setan, karena kuasa Tuhan sudah ada pada kita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara masih seringkali terlibat dengan okultisme, perdukunan, dan sebagainya oleh karena masalah persoalan yang saudara alami? Kalau itu terjadi, itu artinya saudara belum mengenal Yesus dengan benar. Dan betapa menyedihkannya hidup saudara, saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Terlebih lagi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara masih tertipu oleh kuasa kegelapan. Betapa sayangnya, betapa menyedihkannya, saudara. Seharusnya sebagai orang Kristen, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka di dalam diri saudara bekerja kuasa Allah. Ketika saudara bertindak di dunia ini, sorga pun ikut bekerja, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Segala kuasa-kuasa ditaklukkan, kuasa iblis ditaklukkan di bawah otoritas saudara, otoritas Tuhan yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Ada upah bagi orang yang mengenal Dia dengan benar, di mana orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang tersebut akan mengalami kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, ketika Simon mengenal Yesus dengan benar. Lalu yang kedua, bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan juga mengenal, Tuhan mengerti dan memahami kehidupan mereka. Karena ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus juga berkata, aku pun berkata kepadamu, itu ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus pun menegaskan bahwa Dia mengenal Petrus. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata kepada dia, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apa yang kau kerjakan, kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengalami kebahagiaan, maka kita dikenal Tuhan, bahkan Tuhan akan bertindak. Kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan dengan benar? Bukan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang dia alami, yaitu mujizat, jawaban doa dan sebagainya, tetapi pengenalan itu oleh karena dia dekat dan intim dengan Tuhan, dan oleh karena Allah menyatakannya kepada dia. Alamilah pengenalan akan Tuhan semakin intim saudara. Alami pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan alami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Semakin kita mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa ketika kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, Engkau juga mengenal dan mengerti kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengenal Engkau dengan benar, maka kuasa-Mu ikut bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami bertindak, Allah pun ikut bertindak, kuasa sorga ikut bertindak. Itu sebabnya Bapa di sorga, dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan kerohanian kami rindu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau renungkan, terapkan firman-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau, dan kami mau raih janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia, dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara,
Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara,
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus,
Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam,
semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah,
kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.